Sehat-sehat, bagus, bagus. Anak juga nggak ada keluhan ya. Nggak ada. Usaha? Pinggang loh Pak, saya nggak terasa. Bagus sih, tinggal. Wisanya ya ada Rain. corona nih ya. Enggak seperti lama seperti dulu. Artinya buka ya Bu ya? Iya, tetap buka. Masih di gor sana? Masih. Oh, buka. Tapi ibu nggak bantu? Sekarang enggak boleh. Enggak. Nggak boleh. Wah, memang kurang itu ya, pelanggannya kurang. Iya, Ya, kan. juga ada pembantunya di sana sekarang. Ada pembantu. Oke, ya, ngikutin nggak ini ujung pena? Ikuti bagus. Pak Agus. Oh, baru tahu ada. Oh. Tambah ada sapaan gembala GKI, pendeta-pendeta GKI. Saya tanggal 26 besok kata saya. Bulan April. Oke, Pak Agus bagus. Sama seperti beberapa teman yang sudah saya kunjungin. Kita persekutuan saya kunjungin karena keadaan sudah mulai memungkinkan ya, dimana sudah boleh kunjung paling tidak satu orang kayak saya ini datang berkunjung. Jadi saya beranikan diri untuk berkunjung asal memang keluarganya siap. Kalau nggak siap kan tidak usah. Kalau merasa ragu kan lebih baik tidak usah gitu toh. Ya puji Tuhan, apa namanya, istri sudah sembuh, saya sama TA juga waktu itu negatif, jadi ya aman, sudah COVID muda. Istri saya juga sudah kerja, sudah 3 minggu, jadi ya nggak apa-apa. Jadi saya beranikan diri untuk mengunjungi lah, apa namanya, Bapak Ibu yang sudah lama nggak ketemuan kita, ya. Nah, pagi hari ini kita mau persekutuan perkunjungan pendeta, singkatannya adalah ujung pena, gitu. Nah, biar apa namanya yang sudah kangen persekutuan bisa ngincip-ngincip lah persekutuan kayak gini, ya. Dimana 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan ada. Nah, baik, kita akan mulai ujung pena kita pada pagi hari ini. Ada request lagu Pak Agus bagus. Tiap langkahku. Tiap langkahku, hafal ya? Na 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 na. Oh, ini ya. Na 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 na. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku.
Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini boleh membangun persekutuan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Agus di rumah ini. Biarlah perjumpaan kami boleh menjadi berkat, baik buat hambamu pribadi, buat Pak Agus dan Bu Agus, juga untuk jemaat Tuhan, sahabat-sahabat GKI Gunung Indah yang menyaksikan acara ini nanti sore. Terima kasih ya Tuhan. Kami berserah juga untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan dan menyimpan dalam hati serta mempraktekkan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, mari Pak Agus, bagus. Tadi saya sudah minta menyiapkan Amsal 7 ayat 1 sampai 5. Ya, silakan Pak Agus. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanmu dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji mawar. Tambatkanlah semuanya itu pada darimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu samaku. Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalan, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Pak Agus, Bu Agus, tema firman kita, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tercetak pada hati kita. Amsal 7 ayat 3 coba dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Yang ditulis apa? Nasihat-nasihat yang baik kan ya. Firman Tuhan itu juga berisi nasihat-nasihat yang baik dan benar. Nah, Pak Agus dan Bu Agus, sekarang sih nggak begitu apa ya, nggak begitu wow, nggak begitu wah, sebuah mesin yang namanya mesin cetak. Sekarang bisa printer, bahkan percetakan sekarang juga gede-gede, cepat, indah, bagus sekarang kalau apa namanya kita pesen. Tapi ketika Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1450 ya, itu merupakan sebuah kebangkitan apa ya, ilmu pengetahuan ketika mesin cetak pertama itu mulai dibuat ya. Karena kemudian terbukalah era komunikasi besar-besaran untuk massa gitu ya di dunia barat, dan menjadi sebuah apa namanya kenyataan sosial yang baru pada masa itu, sehingga penyebaran informasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah ya. Kalau nulis, coba nulis 1 lembar, tulis yang sama lagi 1 lembar, kan awal sekali, capek ya, butuh orang banyak. Tapi kalau mesin cetak, 1 kali tulis, cetak berlembar-lembar. Nah, semakin murah harganya, jadi semakin mudah untuk apa namanya disebarkan, untuk berbagi informasi itu menjadi lebih mudah pada waktu itu. Kemudian tingkat kemampuan menulis dan membaca pun akhirnya meningkat karena ada yang dibaca. Kalau nggak ada yang dibaca kan orang jadi buta huruf. Karena sudah ada bacaan yang tercetak itu, orang jadi terpacu untuk membaca, untuk menulis juga. Dan juga karena sudah bisa membaca menulis lebih banyak begitu, ide-ide bisa tersalurkan sehingga orang nggak malas mikir sedikit bisa ditulis, bisa diingat apa namanya, ada rekamannya berbentuk tulisan. Jadi ini berkembang ide-ide itu sehingga perubahan yang pesat itu terjadi pada masa itu tahun 1450 ya, baik dalam bidang sosial maupun bidang keagamaan. Nah,
Gutenberg sendiri berhasil menerbitkan Alkitab cetak untuk pertama kalinya. Ya, Alkitab cetak untuk pertama kalinya ini 1450-an, ya. Dan sebelumnya Alkitab itu harus disalin dengan tulisan tangan, butuh waktu hingga 1 tahun untuk menyelesaikan 1 jilid saja. Capek ya? Nah, sekarang bisa cepat, ya. Selama berabad-abad kemudian, mesin cetak membuat kita dapat dengan mudah membaca Alkitab. Walaupun sekarang Alkitab tersedia juga dalam versi elektronik. Pak Agus pakai versi elektronik, Pak Agus pakai versi cetak. Tapi masih banyak yang senang membaca Alkitab cetak. Masih banyak yang senang. Kalau saya sekarang memang agak kesulitan. Apalagi tulisannya cilik-cilik kayak mono, kacamata saya belum diupdate. Patah lagi ininya. Jadi di Zakon Malam Gembala itu yang terakhir saya selipi ini Alkitabnya. Alkitab tapi bacanya ini biar lebih mudah, bisa diperbesar soalnya. Tapi ada banyak orang yang masih senang baca Alkitab. Dan ini dimungkinkan karena penemuan dari siapa tadi? Penemuan Gutenberg tadi, ya. Alkitab yang dulu sangat sulit diperoleh karena mahal, biayanya sangat tinggi, waktu penyalinan juga lama. Saya butuh Alkitab, itu tunggu ya tahun depan ya, cici baru dianu gitu. Sekarang waktu Gutenberg itu sudah lebih mudah, apalagi sekarang lebih cepat. Ini dengan mudah bisa kita dapatkan. Nah, Ibu Bapak Agus yang dikasihi Tuhan, dapat mengetahui kebenaran Allah melalui Alkitab adalah kesempatan yang istimewa. Saya pernah diceritakan itu di negeri Tiongkok beberapa tahun yang lalu, Alkitab susah masuk gitu toh. Jadi Alkitab itu dirindukan oleh mereka orang-orang Kristen yang harus sembunyi-sembunyi dalam ibadah. Kemudian juga karena orangnya banyak, Alkitabnya cuma sedikit, gantian pinjam atau dulu juga sempat disobek, bukan disobek-sobek dibuang, tapi disobek biar bisa baca bergantian, lembarannya bisa ditukar-tukar begitu. Wah, luar biasa kan? Nah, penulis kitab Amsal menyatakan bahwa kita patut memperlakukan perintah-perintah Allah kepada kita dalam kitab suci sebagai sesuatu yang berharga. Ya, firman Tuhan itu berharga. Layaknya apa? Biji mata kita sendiri di Amsal 7 ayat 2 tadi. Supaya tadi tidak satu hal yang bikin was-was orang tua tentang perempuan jalang tadi, jangan sampai anak-anak muda kita jadi nggak genah karena pergaulan dengan perempuan-perempuan yang ada di pinggir jalan yang menawarkan kepuasan semalam gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Itu juga satu didikan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Dan juga perlu bagi kita untuk menuliskan firman Allah yang penuh hikmat pada loh hati kita. Bukan cuma diucapkan, pintar dihafalkan, tetapi dia harus ada di dalam hati, dalam artian begini. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan yang ada di hati ini, sehingga kita bilang, aku nggak akan melakukannya. Kenapa? Ya aku ngerti firman Tuhan nih. Firman Tuhan ini terngiang-ngiang di hatiku, di telingaku gitu, sehingga tegel aku nek ngelakuin kayak gitu, itu dosa. Nah, itu namanya sudah termeterai di hati, sudah tertulis di pada loh hati kita. Untuk memahami Alkitab dan hidup menurut hikmatnya, bagaikan para penyalin kitab, kita perlu menuliskan kebenaran Allah dimulai dari jari kita. Tadi ada cincin tadi, ya, semuanya itu pada jarimu, dan tulislah pada loh hatimu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu, dimulai dari jari kita hingga tersimpan di dalam hati, supaya kita membawanya kemanapun kita melangkah. Masuk ya hati kita tinggal, tidak mungkin. Tangan kita tinggal. Jadi kalau kita mengikatnya, menambatkannya pada tangan, kemudian juga pada hati, yang kemanapun kita berada, ya firman Tuhan itu ada. Karena nggak mungkin tangan ditinggal, hati ditinggal. Harusnya begitu. Tapi kan seringkali firman Tuhan jadi nomor sekian.
ya, daripada keinginan kita ataupun daripada hal-hal yang ditawarkan indah-indah oleh dunia. Jadi biarlah kita belajar. Ya, bersyukur Pak Agus sudah sampai usia senja ini, berarti sudah banyak makan asam garam kehidupan, perjuangan untuk menjadi anak Tuhan juga sudah dilalui dengan baik. Walaupun saat ini masih tetap berjuang, tapi tetap pegang itu firman Tuhan itu dengan setia sampai pada waktunya nanti ketika kita diizinkan dipanggil pulang, maka Tuhan mengatakan apa? Marilah masuk bersamaku dalam kemuliaan. Ya, bukan ditolak oleh Tuhan, tetapi kamu sudah melakukan tugas dengan baik, mari masuk bersama denganku dalam kemuliaan. Itu seperti itu, nggak bagus. Ya, jemaat Tuhan pasti juga merindukan itu. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma sesuatu yang didengarkan, habis itu dilupakan. Tetapi sesuatu yang didengarkan kemudian masuk disimpan dalam hati, dan suatu waktu ketika diperlukan dia keluar mengarahkan kita pada keputusan yang benar sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa kita kerjakan, baik kita maupun anak-anak kita. Tuhan Yesus menolong. Amin. Nah, begitu bagus. Ada yang ingin disaringkan hubungan dengan firman Tuhan ini. Ada yang mau disaksikan juga, monggo. Kalau ingin bersaksi. Ya sedikit cerita aja Pak. Nah, waktu dulu ya. Pak Agus bisa dibuka aja Pak. Nah, biar jelas. Ya dulu aku masih ada apa yang katakan bahwa perempuan tadi. Memang saya juga pernah ngalami sama teman saya. Waktu itu apalagi jauh dari istri dan anak. Memang disediakan justru saya waktu itu yang saya ingat bukannya waktu itu memang saya juga ke gereja pun juga waktu itu masih jarang nggak berhubung ya. Itu memang disediakan. Ternyata saya apa yang tadi katakan dari dan keluarga saya ingatnya bukan waktu itu atau waktu tua, namun yang saya hanya sama anak-anak, karena saya sudah punya anak, apa yang itu jadinya kan itu teman saya disediakan ya sudah di situ saya ya sudah kamu terserah juga saya gitu. Jadi atlet disediakan ya, dicari ya. Wah sudah ya, terus teman saya yang terus apalagi saya waktu habis main kan luka semua Pak. Saya sudah bilang udah kamu aja saya lampu ini lampunya mati aja saya. Ternyata saya tertarik pun juga yang saya ingat tuh hanya anak-anak di rumah di sebelah situ apa yang kata Pak tapi benar itu apa bisa kadang pertanyaan kita harus kalau sudah di dalam hati, nah itu Tuhan bisa pakai apa aja, bisa pakai ingatan tentang anak, tentang istri supaya menjaga hati itu. Maka itu selalu dari jauh anak saya itu dari saya tuh rasanya kepingin pun tidak ada gitu Pak, rasa udah kamu kalau saya lampunya dimatiin aja saya tak gitu. Cuma itu saya yang ingat di rumah aja. Itulah Tuhan menjaga. Puji Tuhan ya bagus ya. Ada kesetiaan dari Pak Agus. Saya jauh dari istri, dari anak. Ya. Ada jauh sekali Pak. Salah. Bagus tahu cerita itu? Tapi sekarang Tuh kok gak ditanyain. Well, ternyata setiap bertanding apa-apa tuh disediakan loh. ya, saya tahu dari cerita teman-teman itu kan. Tapi kok belum tahu petinju rakus katanya. Ya sudah dulu. Kelanjutannya bagaimana? Kan cuma gitu aja. Ternyata baru tahu ini. Terima kasih Pak Agus atas kesaksiannya. Kan Hira tuh sering mengatakan mama tuh harus mau mengampuni orang yang bersalah.
Soalnya orang yang bersalah kepada mama sudah dihukum Tuhan, sudah dibalas sama Tuhan. Kenapa mama tidak mau mengampuni? Saya katakan, kamu bisa ngomong gitu, tapi mama yang menjalani hati mama tuh hancur, saya katakan gitu. Tapi tidak boleh mama harus ya, mama belajar, mama tak belajar untuk mengampuni orang, doakan saja. Begitu aja. Sekarang sudah beres tuh? Ya, sekarang sudah Beres semua kan? Sekarang sudah komunikasi, Pak. Sedikit demi sedikit, tapi kadang-kadang kalau ketemu orangnya juga, ih kamu dulu begini. Terus saya tuh cuma tarik nafas panjang, terus ya. Wah, lagu anak sekolah minggu tuh menyenangkan loh. Ya. Tuhan angkat dosamu dan buang ke laut, Yur, buang ke laut, Yur. Atau Tuhan angkat dendammu dan buang ke laut, Yur. Apa digolek ini harus dibuang di laut? Ya, itu ya sekarang kan susah saya lupakan. Ya. Saya tetap ya bayangkan buang ke laut. Nah udah buang ke laut tak golek ini. Wes ben larut gitu. Jadi maksudnya itu biar larut gitu toh, jangan disimpan di sini. Ya, gitu ya. Jagalah apa namanya firman Tuhan dalam roh hati kita. Tuhan Yesus. Ya, mari. Nah, itu ya. Iya. Yang pertama soal membaca Alkitab, padahal nggak ngerti apa ada gunanya. Padahal pendeta itu bilang baca aja Alkitab karena Tuhan itu bisa berkarya, bisa memberikan pengertian sehingga suatu waktu itu justru akan berguna. Gitu toh. Jadi dua hal yang sebenarnya bertolak belakang karena ibu sendiri sebenarnya nggak paham. Oke. Sebetulnya dua-dua kalau bisa diterima dengan positif ya bisa jadi. Dalam artian begini, saya ini orang yang tidak mengutamakan kecepatan dan banyak, tetapi mengutamakan sedikit tetapi bisa mengerti, bisa dipahami. Karena itu coba lihat pola-pola Sapa Malam Gembala. Ya, kadang-kadang bisa panjang karena sebuah cerita, tetapi kadang-kadang saya hanya pakai 2 ayat atau 1 ayat. Nah, padahal kalau di luaran ada proyek Abah baca Alkitab 3 pasal atau 5 pasal 1 hari. Nah itu saya tidak suka karena baca Alkitab 3 pasal 5 pasal memang terbaca, tapi mudah ngepora. Nah dalam hal itu saya sepakat dengan Bu Agus. Ya. Yang penting adalah membaca. Dan sedikit tidak apa-apa, tetapi memahami dan lebih dari itu bisa dipraktekkan. Ya, satu sisi berarti itu ya, berarti Bu Agus bisa terima cara itu. Di sisi yang lain, kalau Pak Pendeta tadi ngomong begitu, itu juga nggak salah. Nggak salahnya dalam artian apa? Itu kan dia nggak nuntut membaca berapa pasal, nggak nuntut. Yang penting baca aja. Kamu nggak mudeng ya tetap membaca, gitu kan? Ya, karena bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca? Kadang-kadang kalau kita membaca, walaupun kita waktu itu tidak mudah, artinya apa? Tetapi ketika kena kasus sesuatu, kemudian Tuhan dalam kehidupan kita memberikan jalan gini, suatu ketika itu kita bisa menghubungkan. Oh ini toh maksudnya firman Tuhan. Ketika ibu sendiri mengalami itu, Tuhan memakai. Jadi penting jangan cari alasan. Oh aku belum mau soal kitab ngopo, soalnya aku mudeng. Nah yang ditakutkan Pak Pendeta tadi adalah ketika ditekankan masalah pengertian, padahal banyak orang nggak bisa mudeng, lalu akhirnya putus asa dan akhirnya nggak membaca firman Tuhan. Makanya Pak Pendeta tadi itu bilang, baca saja, walaupun nggak ngerti, baca saja. Nanti pada waktunya pasti Tuhan menolong untuk memberikan pengertian. Ngerti Bu? Jadi dua hal itu kalau dilihat dari sudut pandang yang tepat itu benar. Tapi intinya sebetulnya dalam membaca Alkitab, jangan
kayak orang yang makan hidangan tuh enak-enak semua di meja, lalu dimakan semua, akhirnya apa? Sakit perut, nggak bisa menikmati. Nah, seharusnya ketika ada makan di meja enak-enak, pilih saja 1-2 yang paling menarik hati, dimakan, dinikmati betul-betul sehingga kita bisa merasakan nikmatnya. Saya membayangkan membaca Alkitab juga seperti itu, sak madione wae gitu toh. Nggak usah sampai berlimpah-limpah dimakan semua, neng mulai itu opo-opo, jangan sampai begitu. Nah, itu Bu yang seharusnya dikerjakan. Ya. Jangan juga jadi alasan, aku udah mau Alkitab, aku mau Alkitab ora mudeng, itu ya salah gitu loh. Tapi Pak, saya tuh kalau besok minggu misalnya kebaktian kan ada anunya. Ada, ini baca dulu. Bacaan. Itu tiap hari saya baca. Jadi suatu saat Pak David firman, oh iya, gaduane iki. Saya bisa mudeng. Iya, nah, jadi saya betul. gitu. Jadi tiap hari itu firman yang akan ditaburkan hari Minggu. Itu saya baca. Saya baca. Jadi kan saya ingat, oh iki kata iki, oh iya. Nah, ya. Dan kalau begitu penting bagi Bu Agus untuk mendapatkan bimbingan. Itu masih bimbingan kan? Nah, bimbingan itu juga bisa dibantu misalnya dari kayak ini. Oh, ini juga sebetulnya bimbingan. Baca Alkitab, terus dilihat konteksnya yang mau diomongkan tuh apa. Oh, mau firman Tuhannya mau dibuka ke sini. Itu kan bimbingan. Jadi membaca untuk orang awam memang bagus juga kalau punya buku renungan. Itu membimbing kita untuk lebih fokus mengerti yang mau diarahkan firman Tuhan itu apa, daripada kita blong-blongan. Nah, kalau ABA itu memang harus ada host. ABA, program ABA, ada tuan rumahnya. Tuan rumahnya itu lalu memberikan catatan, memberikan penjelasan. Sehingga bagian ayat itu bisa dimengerti. Tapi pada kenyataannya host itu dalam program tahu Bu Abah? Ini program Abah yang dibuat terus siapa sudah baca gini toh gitu. Sayangnya karena banyaknya bacaan, hostnya pun nggak bisa menjelaskan 5 pasal itu, nggak bisa dicari berapa bagian toh. Ya. Akhirnya kan ngecer yang lain-lainnya. Kalau orang pinter bisa ngerti lah, orang yang banyak yang nggak paham 5 pasal itu dapatnya cuma seingat. Jadi bagi saya sih nggak begitu berguna, walaupun ya baik daripada orang baca yang lain-lain kan lebih baik baca Alkitab. Nah, itu kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang mungkin sedikit kayak latah. Iya. Kayak latah. Duh Gusti, ngapa-ngapa duh Gusti. Tapi itu karena sebuah pembelajaran dari kecil. Apa itu ya. Jelek ya Pak? Sebentar. Pembelajaran dari ibu. Ibu memaknai enggak? Ibu ibunya Bu Agus. Kenapa ngomong gitu? Ibu tadi saya lihat memaknainya adalah bahwa ibunya Bu Agus itu selalu ingat Tuhan dalam keadaan apapun. Khususnya dalam keadaan yang jelek, lalu ingat Tuhan, mohon dikuatkan. Kalau prinsipnya seperti itu, tentu enggak masalah. Kalau Pak Agus kan risih. Promosi sidik Gusti, sidik Gusti. Tapi ketika dijelaskan Bu Agus, maksudnya Gustinya itu adalah supaya aku mengingat Tuhan dalam keadaan ini, bukan untuk menyalahkan, ya toh, tetapi untuk mengingat Tuhan supaya Tuhan menolong aku, menguatkan aku. Apa yang salah? Yang penting alasannya. Toh? Ya, tapi jangan sampai ketika kita berbuat baik, duh Gusti, nah itu ibu itu setiap melangkah keluar, misalnya mau belanja mau apa, itu keluar itu Gusti nyuwun pamit. Nah itu pasti. Jadi sampai sekarang pun jadi yang diteladankan ibu itu ibu mengerti dan ibu praktekkan. Sobat, nggak ada salahnya. Kadang-kadang saya batin aja itu, Gusti nyuwun pamit. Nggak ada salahnya. Tapi kalau sampai kesandung, kepala itu nggak bisa saya batin. Tapi aduh Gusti. Kadang-kadang gini, terus dinilai, duh Gustinya ketika ini aku menyalahkan Tuhan atau aku memohon perlindungan Tuhan. Dinilai sendiri hatinya. Orang yang mendengar bisa kok sidik-sidik ngeluh pada Tuhan gitu. Duh Gusti,
langsung terus saya matur nuwun paturun jangkung kawula Jawa. Nah, Pasti mau saya tidak pernah bagian itunya Pak Agus nggak dengar. Bagian yang Du Gustinya itu yang selalu nyata didengar. Tapi Pak Agus kalau sudah paham kayak gini, sebenarnya nggak masalah. Ya. Saya sering gitu tapi apa gitu so kok terus apa gawe orang apa tapi saya mesti matur nuwun Gusti sampun jangkung kawula Jawa. Soal doa. Pasti begitu.